teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Catatan Maser. Di catatan ke-10 ini, saya akan membahas tentang sebuah tragedi kecelakaan yang pernah terjadi di Indonesia, tepatnya pada tanggal 12 Januari tahun 2000 silam, yang berada di terowongan Paledang, Kota Bogor, Jawa Barat. Akibat dari kejadian ini, 20 nyawa anak SMA harus melayang sia-sia. Akibat peristiwa ini pula, pada saat itu banyak rumor yang berkembang mengenai tragedi ini. Banyak orang yang beranggapan kalau pihak stasiun Bogor harus bertanggung jawab atas kejadian ini karena sudah membiarkan kereta berangkat ketika di atas gerbong banyak penumpang anak SMA. Tapi banyak juga yang berspekulasi kalau kejadian ini murni kelalaian para korban itu sendiri. Tapi apakah semua rumor itu benar? Maka dari itu, tidak perlu berlama-lama lagi. Mari kita ke pembahasannya. Terowongan Paledang adalah sebuah terowongan kereta api jurusan Bogor Sukabumi yang terletak di Jalan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat. Dan panjang terowongan ini sendiri hanya sekitar 10 meter, dan di atasnya merupakan Jalan Paledang yang terkenal ramai, yang selalu dilalui kendaraan. Dan tak hanya itu saja, ternyata terowongan Paledang juga tergolong terowongan yang sangat sempit, karena jika ada kereta yang lewat, ternyata atap kereta dan bagian kolong terowongan tidak memiliki celah yang cukup luas. Karena hal ini juga yang menjadi penyebab salah satu tragedi kecelakaan kereta api yang paling mengenaskan dan mengerikan yang pernah terjadi di Indonesia. Sejarah pembangunan terowongan ini merupakan peninggalan era kolonial Hindia Belanda, dan pembangunannya dibangun pada tahun 1800-an, membuat terowongan Paledang menjadi salah satu jalur kereta yang tertua di Indonesia. Jalur yang memiliki panjang 181 km ini nyatanya sudah memiliki cerita kelam pada awal pembangunannya. Karena menurut sejarawan dan berdasarkan cerita rakyat setempat, dulu Belanda saat ingin membangun terowongan ini, nyatanya mereka menggunakan sistem rodi alias kerja paksa. Karena hal itu juga membuat para pribumi yang dipekerjakan pada saat itu mengalami banyak penyiksaan, dan pada akhirnya terjadinya korban jiwa. Dan tragedi terowongan Paledang sendiri terjadi pada tanggal 12 Januari tahun 2000. Pada saat itu terdapat rombongan pelajar SMA yang diduga hendak berkemah, dan mereka memutuskan untuk menaiki kereta dari arah Bogor ke Sukabumi. Tapi pada saat itu mereka nekat untuk naik di atap kereta karena mengingat di dalam gerbong sendiri juga sudah penuh dengan penumpang lain. Walaupun pada saat itu sudah diingatkan oleh petugas untuk tidak naik di atas gerbong, pasalnya jalur itu terdapat terowongan Paledang, tapi nyatanya mereka semua tidak menggubris dan malah main kucing-kucingan dengan petugas yang ingin melarang mereka. Karena mengingat pada tahun itu transportasi kereta di Indonesia masih tergolong sangat semrawut, mulai jadwal kereta yang tidak on time hingga para penumpang yang tidak disiplin. Dan situasi semrawut seperti itu nyatanya pernah terjadi di dunia perkeretaapian di Indonesia. Karena hal itu juga membuat tragedi berdarah ini tidak bisa dihelakan. Sebab saat kereta yang dinaiki oleh para siswa tersebut sudah mulai berjalan, rupanya kereta itu berjalan sangat cepat karena diduga mengalami keterlambatan jadwal. Hingga pada akhirnya
ketika kereta tersebut melewati jalan Paledang. Rupanya karena saking kencangnya laju kereta, membuat para siswa yang duduk di atas gerbong tidak menyadari kalau di depannya terdapat terowongan Paledang. Sontak tubuh mereka pun langsung tergencet dan tertabrak kolong terowongan. Para siswa yang sadar di depannya ada terowongan mencoba untuk menyelamatkan diri dengan cara melompat dari atas gerbong, tapi nyatanya kebanyakan mereka tidak berhasil karena saking kencangnya laju kereta, membuat banyak siswa yang melompat dari atas gerbong malah terpelanting dan tubuh mereka terbentur ke tanah hingga menyebabkan mereka tewas seketika. Para warga yang melihat kejadian itu pun seketika langsung mencoba untuk menyelamatkan para korban. Tapi ketika mereka mendekati para korban, nyatanya yang mereka dapati hanyalah kengerian, sebab kebanyakan kondisi korban pada saat itu dalam kondisi yang sangat mengenaskan, mulai dari bagian tubuhnya yang sudah tercacar dan menempel di dinding terowongan, hingga banyak kepala dan organ yang terpisah dari tubuhnya. Kondisi mengerikan itu pun diutarakan sendiri oleh para warga yang ingin mengevakuasi korban. Mereka mengaku kebanyakan korban sudah keadaan tewas di tempat. Ada juga beberapa korban yang masih merintih kesakitan dan meminta tolong sembari bertanya ke warga tentang keadaan tubuhnya. Para warga yang melihat pun hanya bisa berbohong dan mencoba untuk menenangkan mereka kalau semuanya akan baik-baik saja. Tapi faktanya, kebanyakan korban yang meminta bantuan ke warga ternyata sudah dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Mulai dari kepalanya yang sudah berlubang, hingga bagian tubuhnya yang sudah tidak utuh lagi. Hal itu juga mengakibatkan mereka pada akhirnya tidak kuat dan menghembuskan nafas terakhirnya di hadapan para warga yang mencoba untuk menolongnya. Dan setelah kejadian ini, pihak kepolisian pun pada akhirnya melakukan penyelidikan dan menetapkan Ismanto yang selaku kepala stasiun Bogor yang harus bertanggung jawab atas tragedi ini. Pihak polisi pun mengatakan kalau Ismanto tetap membiarkan kereta berangkat di saat ada penumpang yang duduk di atas gerbong. Kalaupun mereka tidak mau mendengar petugas, harusnya pada saat itu Ismanto meminta bantuan polisi untuk menertibkan mereka. Argumen itu pun ditanggapi oleh Ahmad Sambudi yang selaku wakil kepala stasiun Bogor, dan ia mengatakan kalau peristiwa ini seharusnya tidak sepenuhnya menyalahkan pihaknya, karena mengingat pada hari kejadian pihaknya telah berupaya menertibkan para korban yang tetap membandel untuk duduk di atas gerbong. Tapi semua itu sia-sia sampai kereta berangkat dan tragedi ini pada akhirnya terjadi. Dan akibat kejadian ini pula pada akhirnya PT KAI pada saat itu harus memberikan santunan ke masing-masing korban sebesar 1 juta rupiah. Itulah kisah tragedi terowongan Paledang yang terjadi pada tanggal 12 Januari tahun 2000 silam dan merenggut 20 korban jiwa anak SMA. Dari peristiwa ini bisa kita ambil pelajaran untuk selalu mengikuti peraturan, karena semua itu nantinya juga akan berbalik ke diri kita sendiri. Oke lah, sampai di sini saja kebersamaan kita, dan saya tidak ada bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan agar teman-teman selalu mendukung channel ini dengan cara like dan subscribe yang sebanyak-banyaknya, agar kedepannya saya tetap bersemangat dalam membuat konten yang tentunya menghibur dan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan jangan lupa bahagia.